kecil ya, kemudian menjadi detail ya. Kemudian ini di sini ada kata kunci ya. Jadi dengan cahaya terpantul. Nah, jadi sumber lain ya. Kemudian latent section ini adalah setan tipis ya. Jadi untuk setan tipis itu hanya bisa dipakai dengan menggunakan mikroskop polarisasi. Nah, jadi jawabannya adalah jawaban E ya. Ini banyak yang benar ya. Tapi ada juga yang menjawab mikroskop binokulair ya. Binokulair ini dia menggunakan eh, cahaya dari atas ya, tidak bisa dari bawah ya. Jadi dia menggunakan cahayanya tidak menembus benda ya. Jadi dia itu dipantulkan oleh benda kemudian dilihat oleh mata kita ya. Nah, ini ada bisanya untuk melihat benda seperti eh, pasir ya, pasir kemudian dia eh, fosil fosil mikro ya, itu bisa dengan mikroskop binokulair ya. Kalau mikroskop polaroid itu untuk melihat apa namanya hasil dari cuci film. Ini biasanya dilihat untuk zaman dulu ya. Zaman dulu tuh menggunakan Fujifilm tuh ya dengan lapisan film ya. Nah, ini kita tidak pakai untuk melihat section ya, tidak dipakai untuk melihat setan tipis batuan. Kalau Carl Zeiss dan Olympus Matic ini adalah sebuah merek ya. Jadi merek ini bisa membuat jenis brand mikroskop apa saja, apakah itu mikroskop binokuler, apakah dia mikroskop polarisasi, ataukah mikroskop elektron. Nah, itu brandnya ya. Tapi kalau jenisnya dia bisa berbagai macam dari merek ini. Oke, jadi yang paling tepat adalah mikroskop polarisasi. Ya. Kemudian yang nomor 2, dalam mengamati mineral khusus batuan ya, baik dalam batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf digunakan mikroskop polarisasi. Ini jelas ya, sebenarnya jawaban nomor 2 ini ada di untuk menjawab nomor 1 ya, untuk yang E ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah saya kasih jembatan keledai di sini. Nah, yang termasuk dalam bagian mikroskop polarisasi, kecuali ini ada kecualinya ya. Nah, kecuali di sini adalah yang A ya. Jadi A niveau level. Jadi ini adalah level atas api ya, bull's eye ya. Jadi apa namanya? Ini adalah bagian yang ada pada bisa itu adalah total station, theodolit maupun dari kompas Bruton ya. Nah, itu memiliki itu yang selain ini adalah bagian daripada mikroskop polarisasi. Mikroskop penggerak kasar, ini filter polarizer, ini ada di bagian apa namanya mikroskop polarisasi ya. Lensa amati ini hanya ada di mikroskop polarisasi, dan fine adjustment head-nya adalah skala penggerak halus ya. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang niveau level ini. Oh sorry, ini acak ini ya. Oh sorry, ini acak, cuma Anda harus pilih jawaban tepat ini ya. Ini yang tepat adalah niveau level. Oke. Kemudian yang ketiga, bagian dari mikroskop polarisasi yang berfungsi membaca nilai sudut. Nah, ini ada kata kuncinya nilai sudut ya dalam pengamatan mineral. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah skala derajat yang B. Nah, kalau menjauh objek itu adalah menempatkan objeknya, bendanya ya. Iris diafragma itu adalah untuk memfokuskan daripada bendanya. Crosshair ini adalah benang silang ya. Jadi untuk memposisikan mineral itu tepat di tengah-tengah atau centering. Kemudian yang E adalah skrup pengatur meja objek. Nah, ini adalah untuk mengunci ya, supaya benda atau thin section itu tidak bergerak kemana-mana. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B, skala derajat. Kemudian nomor 4, bagian mikroskop yang berfungsi memperbesar objek terletak di dekat mata pengamatnya. Nah, ini kuncinya adalah di dekat mata pengamat ini ya. Jadi ini yang dekat dengan mata kita adalah lensa okuler. Nah, jadi yang E. Ya, objektif itu dekat dengan benda, polar itu adalah lensanya ya, bagian dari dalam dari inner mikroskopnya, analisator adalah kepingnya, amati itu adalah untuk paralel dan cross nikelnya. Oke. Nomor 5,
tata cara penggunaan mikroskop polarisasi stereo. Ya, menurut Anda mana yang paling benar? Nah, ini memang mirip-mirip ya, seolah-olah benar semua. Dengan menutup sebelah mata, mata yang tidak dipakai untuk mengamati dibiarkan tertutup agar fokus terhadap mineral yang diamati. Nah, ini tidak tepat ya, karena kita harus membuka kedua mata kita supaya mata kita tidak sakit ya, tidak jenuh. Yang B, kaki mikroskop diletakkan di meja dengan kemiringan tertentu terhadap pemakai agar nyaman dipakai. Mejanya tidak boleh ya dengan kemiringan ya, mejanya harus datar. Kalau mejanya miring ya itu berbahaya, mikroskopnya bisa apa dia nanti sesuatu apa namanya bisa meluncur ya, ataupun mungkin tidak safe nanti ya, akan dari si tangan si pengamat. Yang C, pencahayaan dengan cahaya yang redup minimal akan dapat melihat pada pengamatan angle paralel. Ini juga tidak benar ya. Redup itu mungkin kurang cahaya ya. Jadi ini mungkin bisa membuat mata kita cepat lelah. Jadi harus diatur sesuai dengan fokus dari mata si pengamat. Kemudian yang D, tempatkan pandangan mata setinggi dengan okuler. Nah, jadi mata pengamat dengan okuler sama ya D ya. Ini sudah oke. Percepat dalam memutar skru ya, jika jarak objektif dan preparat sudah sangat dekat, sehingga efisien waktu pengamatan. Efisien waktu pengamatan bukan seperti itu ya. Jadi ini ketika jarak sudah dekat ya kita harus perlambat ya, bukan dipercepat. Karena kalau dipercepat nanti lensa objektifnya tuh terlalu bebas ya bergerak ya. Jadi dia akan menyentuh preparat. Kalau dia terlalu kencang tekanannya akan merusakkan preparatnya. Jadi ini harus diperlambat ya. Jadi kita harus kontrolnya itu di lensa okuler supaya dia bisa fokus dan tidaknya itu di situ. Nah, jadi yang paling tepat di sini ya, ini yang E ya. Jadi masing-masing fokus orang berbeda. Kita mengamati jika objek telah benar-benar fokus. Nah, ini yang E, yang paling tepat. Oke. Sampai sini ada yang benar semua? Kelas A ini. Merasa benar semua, ada nggak? Lupa jawabannya, Pak. Dari 5 ini, sampai 5 nomor dulu. Ada yang merasa benar semua? Saya kira ada ya, jadi ada yang hampir nilainya 100 ya, ada yang hampir benar semua. Cuma dia kurangnya di IC. Oke, tapi saya tidak apa namanya siapa. Yang nomor 6, sifat yang ditunjukkan oleh mineral akibat pertumbuhan bersama kristal saat pengkristalannya. Nah, ini adalah sebenarnya apa ini? Growth ini ya. Jadi ini adalah sifat daripada mineral plagioklas ya. Jadi tumbuh bersama-sama. Kristalnya tumbuh bersama-sama saat pengkristalan itu saat dia pembekuan atau saat genesa awalnya ya. Nah, jadi ini adalah kembaran ya. Sifat kembaran atau twins yang C jawabannya. Ya, kalau ke-8 itu dia adalah sudut pemadaman ya. Pleukroik dia dilihat di sejajar nikol ya. Diputar, kita amati suatu mineral kalau dia ada perubahan adalah warna pleukroisme. Microstructure eh, ini bukan karena pertumbuhan bersama ya, tapi dia karena adanya deformasi ya, karena adanya struktur ya. Mungkin struktur regional menyebabkan struktur mikron. Relief ini karena adanya pengamatan optik ya. Jadi mineral karena dia memiliki sifat-sifat tertentu ya, sehingga cahaya yang dibiaskan itu apakah dia dibelokkan keluar ataupun ke dalam ya, itu nanti akan mempengaruhi dari pembacaan relief. Jadi yang paling tepat nomor 6 adalah C, kembaran. Nah, nomor 7, sampel batuan yang bisa dijadikan setan tipis. Ini ada tanda petik ideal ya. Ideal itu yang bagus-bagus ya, yang baik lah istilahnya. Jadi bisa berasal dari mana saja kecuali ini ya. Jadi yang dicari yang salah ini. Ini spesimen in situ. Ini baik ya, ini ideal ya. Sudah setangan sampel ya. Kemudian in situ, ini di tempat ya. Jadi dia bisa mewakili kondisi lingkungan sekitar. Kemudian core apa lagi ya?
ini dia di bawah permukaan dengan menggunakan core ya. Apalagi kalau core-nya itu undisturbed sample. Jadi sampel yang tidak terganggu atau belum terganggu. Nah, kalau ini dia menggunakan pengeboran dalam ya, inti ya. Jadi biasanya dengan apa namanya, mata bornya adalah intan ya, atau diamond bit ya. Nah, kalau sistemnya ini biasanya dengan Wearland. Jadi Wearland tuh tungstennya tuh panjang 3 meter ya. Dia masuk pipa Wearlandnya 3 meter, keluar juga 3 meter. Nah, kalau dia keluarnya tidak 3 meter, ada mungkin kurang dari 3 meter, itu ada namanya core recovery-nya. Nah, tinggal dihitung berapa yang dapat ya. Misalnya kalau 3 meter cuma dapat 2,7, berarti itu ada pengurangan ya. Jadi tinggal kita hitung berapa core recovery-nya. Cutting bore, nah cutting bore ini dia adalah ideal ya, karena sampel yang didapatkan dari cutting ini mewakili kedalaman tertentu ya. Biasanya ini adalah pengeboran di open hole. Open hole itu non coring ya, bukan dengan coring. Dia cuma hanya pemboran terbuka ya. Dengan menggunakan misalnya bejia atau bejia bit, atau mungkin dengan tungsten bit ya. Dia ada tricor 3 tanduk itu ya. Dia berputar terus. Dia menggerus batuan ya. Dia masuk 1 meter, maka ada cutting yang keluar ya, dari kedalaman 1 meter itu ya, mewakili 1 meternya. Ini kita baca cuttingnya. Nah, 2 meter masuk lagi dari pipa bornya, dia akan mengeluarkan cutting juga lah. Makanya cutting ini dia ideal ya, mewakili kedalaman tertentu. Jadi ini nanti ukuran daripada cutting ini adalah pasir ya. Nah, jadi Anda tidak bisa menyebutkan berapa ukurannya. Ukurannya pasti pasir ya. Anda harus melihat jenis komposisi materialnya itu. Nah, ini adalah kerjaannya dari Baset ya. Biasanya di sini ya yang dipergunakan umumnya pada tambang-tambang batu bara. Ya, jadi open hole itu adalah untuk mengetahui tambang-tambang batu bara. Jadi kalau batu bara itu kan lebih mudah yang membedakannya. Jadi kalau yang warna hitam kita katakan itu batu bara ya. Tinggal nanti batu baranya seperti apa? Apakah batu bara jenisnya adalah bituminous, subbituminous, atau mungkin masih gambut, itu kan berbeda ya. Tapi kalau di non batu baranya dia akan berwarna selain hitam ya. Mungkin apakah dia coklat, apakah dia berwarna putih kecoklatan, putih, ya, coklat, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cutting board ini bisa dijadikan sebagai saran tipis ideal ya. Nanti caranya tentunya tidak dipotong, yang berbeda dengan apa namanya, batuan ya. Jadi dia mungkin direkatkan pada suatu media ya, apakah dia lem ataupun akan ada balsam, kemudian baru ditipiskan dengan menggunakan karborundum ya. Nah, diasah seperti pada proses pembuatan setan tipis. Kemudian rock fragment. Nah, rock fragment ini sebenarnya dia bisa ya dijadikan sebagai material yang ideal ya, karena dia akan terdapat sebagai fragmen dalam batuan ya. Misalnya kita menyampling sampelnya adalah breksi. Misalnya breksi batu apung. Nah, berarti kan itu adalah fragmennya adalah batu apung. Atau mungkin breksi kuarsa, sampelnya adalah kuarsa. Atau breksi andesit, berarti sampelnya adalah andesit ya, fragmennya itu yang disahet adalah andesitnya ya. Nah, sehingga ini ideal dia di situ kita mau melihat bagaimana komposisi dari andesitnya. Nah, itu di fragmennya. Kemudian di matriksnya, berarti yang ukuran lebih halus daripada fragmen, itu juga dilakukan penyayatan batuannya. Jadi kita sudah melihat fragmen dan matriksnya. Nah, kemudian yang ini adalah very weathered soil and flood. Nah, ini yang paling tepat jawabannya ya. Kecualinya adalah very weathered soil. Jadi soil itu adalah tanah ya. Tanah yang sangat lapuk ya. Sangat lapuk. Sangat weathered itu sangat lapuk. Ini tidak bisa dijadikan sebagai sayatan tipis ya. Karena bagaimana caranya, itu sudah tanah kita mau sayatan. Jadi ini tidak ideal ya. Flood, flood sebenarnya dia adalah fragmen ataupun sampel yang keras ya, bisa dilakukan sayatan, cuman kita tidak tahu dari mana dia berasal, dari mana dia asalnya itu dari mana.
Nah, apakah dia bisa berasal dari atas, dari situ, dari bawah mungkin ya. Kalau misalnya ada orang iseng yang ini saya dulu pernah mengalami yang kasus flood ini ya di daerah Tanggamus dulu. Kita melakukan kegiatan eksplorasi biji besi ya. Nah, di Lampung itu ada beberapa lokasi IUP yang ditawarkan. Kemudian karena kan kita harus cek dulu ya, kita ada study ini perlunya kita penguatan data ya, kita ada study dari Jogja ya, kita cek dengan formasinya. Nah, dari 3 lokasi itu yang kita anggap ada indikasi cuma satu, yang 2 di batuan karbonat ya, batu gamping ya. Jadi yang 2 ini tidak rekomendasi, tetapi ternyata yang dari yang 2 ini satu itu minta dicek lokasi karena ada indikasi biji besi kan. Nah, kita kirim JOS ke sana. Setelah dicek ya, ternyata memang ada tuh anomali ya. Ada sebongkah batu gede ya, biji besi ya, di tepi sungai itu. Kemudian kita lihat ini memang biji besi yang memang berat dan dia tertempel oleh magnetnya. Tapi aneh, di situ dia berada di lingkungan batu gamping karbonat dan tidak ada sama sekali indikasi batuan triggernya. Jadi batuan pemanasnya, intrusi, kontak pun tidak ada di sana. Sehingga ini sesuatu yang anomali kan. Nah, terus kita cari-cari informasi, ternyata memang ada yang sengaja ya. Ada orang yang membawa ke situ ya, lokasi dari tempat lain dibawa ke situ. Kemudian maka jadilah ini ada potensi. Nah, jadi kalian nanti harus jeli juga ya sebagai seorang geos ya, ini dari mana sampelnya fraud itu, kok tiba-tiba ada muncul di situ, padahal yang lainnya ya di sungai tersebut tidak ada material dari ukuran yang lebih kecil maupun yang paling kecil ya dari biji besinya, cuma satu tok itu aja fraudnya biji besi, jadi cukup aneh. Nah, jadi kan ada indikasi ini memang sengaja mau dijual ya, dijual bodongan ya, lokasi tapi di Batu Gamping. Ini jadi pelajaran bagi kita semua ya. Jadi kalau nanti Anda diminta untuk membuat suatu akuisisi lokasi ya, itu kan biasanya kita mendaftarkan ke dinas ya untuk membuat petakannya ya, berapa koordinatnya, itu nanti yang buat adalah geosnya. Nah, itu Anda harus pertimbangkan nanti dari formasi, dari sebaran ya, sebaran daripada isinya itu di mana saja, kemudian baru Anda buat istilahnya lokasi IUP-nya ya. Kalau sekarang ini rata-rata sudah pandai ya orang-orang itu ya, sudah bisa mengecek, mengcross check dengan pertanahan maupun dengan ISDM ya, apakah lokasi itu ada isinya, apakah ada teman tadi dengan hutan lindung. Nah, itu semua bisa terintegrasi sekarang, sehingga kita tidak akan salah ya. Apalagi sekarang banyak sekali lokasi-lokasi IUP itu yang dijual bebas ya, sehingga tentunya kita bisa menang pilih ya. Kira-kira kalau prospek ya diambil, asalkan kita punya kekuatan uang ya, bos kita punya modal yang cukup besar sehingga kita berani untuk mengambil itu, tapi dengan catatan kita harus melihat juga atau mendiligent ya, melihat isi dari lokasi tersebut. Nah, ini modalnya seperti ini ya, sampel ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah Anda dapatkan sampel, Anda deskripsi, Anda lakukan fotografi, itu akan lebih ketahuan sekali. Oh, ini ternyata sesuatu yang cukup unik dan dia nggak akan mungkin terjadi di lingkungan yang seperti ini. Nah, itu kedepannya nanti Anda akan bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi yang paling tepatnya adalah E. Kemudian yang nomor 8, berikutnya mekanisme pembentukan kembaran akibat adanya pengaruh struktur patahan regional, transformasi, growth, secondary twin, deformation, stress twin. Nah, ini yang paling tepat adalah D ya. Ini sudah ada di buku ya, deformation ya. Jadi ini deformasi ya. Ini kuncinya adalah struktur patahan regional. Ini adalah biasanya sesar transform atau sesar mendatar ya. Nomor 9, mineral plagioklas karena juga sering hadir melimpah di lapangan, kadang mengalami proses lanjut atau alterasi sehingga berubah menjadi mineral. Nah, di nomor 9 ini saya kasih bonus ini ya sebenarnya. Ini saya kasih 2 jawaban di sini. Ini ada jawaban yang tepat adalah zeolite dan serisit. Nah, ini ya jawabannya ya. Jadi kalau Anda milih ini juga benar, kalau milih ini juga benar. Nah, tapi kalau tidak berubah ini salah ya. Karena ini dia berubah, ada ubahan ya. Karena plagioklas itu kan dia dominan dan dia ada apa namanya?
komposisi yang memang dia reaktif ya terhadap proses panas, itu biasanya pada mineral-mineral jenis atau pada salisit. Nah, dua ini. Nah, selain ini salah ya. Ini boleh B, boleh C ya. Oke. Nomor 10, pada saat pengamatan angle bersilang, salah satu pengamatan yang bisa dipakai untuk membedakan sifat nama dan jenis gambaran plagioklas adalah apa ini kira-kira? Ada yang menjawab order? Jadi Anda harus menulis jawabannya di situ ya. Nah, tapi tidak ada yang jawab F ini ya, tidak ada ya. Jadi yang paling tepat kalau kita pengen melihat kembaran ya dari sudut pemadamannya ya. Nah, dari sudut pemadaman ini kan kita bisa melihat gelap terangnya ya, belahannya, kemudian kita bisa melihat kembarannya ya. Kita bisa hitung di situ. Oke, kalau dari 10 soal ini benar semua, nilainya adalah 60. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut yang isinya ya. Isinya ini ada A, B, C, D ya. Ada 4 pertanyaan ya. Ini ada yang cuma jawab satu kemarin. Jadi pada umumnya kalian salah itu ternyata ini ya tidak melihat pertanyaannya. Jadi Anda tidak tahu pertanyaan yang mana. Jadi Anda cuma asal jawab. Ini beberapa rekan kalian yang salah waktu kemarin saya koreksi ya. Nah, jadi saya juga bingung ini harus nilai berapa kan? Oh, ini sudah ada pertanyaannya ya. Sebutkan singkat. Nah, ini cukup Anda menyebutkan singkat ya. Satu dua kata cukup ini ya. Tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Ya. Oke, lensa perbesaran yang dekat dengan benda atau satuan tipis ini adalah lensa objektif ya. Jadi A itu adalah lensa objektif. Nah, kemudian yang B, 3 keping tambahan. Nah, ini Anda jawab 2 atau jawab 1 saya benarkan ini. Ya, karena ya ada 4 ini kan. Jadi ada keping gips ya, keping gips. Kemudian ada apa lagi? Muscovite ya. Stomika. Kemudian ada lagi quartz, baju kuarsa. Nah, jadi ada 3. Kemudian yang C, di sini ada mengatur keluar masuknya cahaya mengenai objek. Nah, ini ada namanya iris diafragma. Diafragma. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang ini berfungsi sebagai indikator pengukuran extension angle. Nah, jadi ini indikator. Mineral itu adalah crosshair atau benang ya. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Nah, yang B, yang nomor 2, sebutkan sifat unik dan karakter dari plagioklas. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Uniknya yang jelas itu adalah dia punya kembaran, nah, atau twins. Yang lain lagi, ada yang tahu? Ini khasnya dia ada, yang ini tidak ada ya. Rata-rata itu Anda relief rendah ya. Dan apa namanya, kembaran sudah itu ya. Nah, kembaran ada macam-macam ini. Jadi sebenarnya yang paling simpel adalah kembaran, zoning, relief remah. Itu aja yang paling simpel ya, unik dari plagioklas ya. Ini sudah saya benarkan ya. Nah, kembaran itu ada kembaran apa saja? Kembaran apa? Kasbat alit, ada menurutnya apa namanya? Diskontinya ada lagi
eh, apa namanya, cross cross heads, kemudian nar. Nah, itu macam-macam kembaran. Zoning juga ada macam-macamnya. Nah, tapi kalau Anda cukup sebutkan relef rendah, kembaran itu sudah saya benarkan. Ya. Oke, jadi ini jawaban daripada UTS UTS. ya. Kira-kira siapa yang paling banyak nilainya ini? Saya dong. Kuliahnya Siapa? mah Siapa? Ada yang benar semua ya? Siapa yang menjawab benar semua? kalau bagian pertama tuh kurang tahu entah benar semua apa ada yang salah Pak, tapi keseluruhan nilainya sudah dilihat kok Pak. Oke, baik ya. Yang penting Anda sudah mengetahui jawaban yang tepat ya, sehingga untuk koreksi nanti ketika ada soal seperti ini ya, itu bisa Anda kembangkan, Anda pahami ya. Sebenarnya punya satu, Anda harus baca soal dengan baik ya. Karena soal itu, kalau Anda nggak baca soal, gimana bisa menjawab ya? Anda cuma menjawab dengan asal ya, otomatis jawabannya salah ya. Nah, itu kurang lebih versinya seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Anda mendapatkan pencerahan ya dari pembahasan ini. Baik, oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan UTS. Kita akan lanjutkan di materi kuliah sekarang. Oke, ini discontinuous mineral ya. Jadi kalau dalam deret reaksi Bowen ya, ini termasuk salah satu mineral yang utama, mineral yang penting ya dalam pemerian eh, mikroskopis ya. Nah, ini adalah grup mineral biaksial dan uniaksial ya. Itu dua, un itu satu ya. Jadi kita akan mencoba melihat ya, di sini ada grup, nanti ada grup olivin dan grup piroxen ya. Ini grup ya, ini ya. Ada grup amfibol, ada grup mica, nah, Vespar ya. Kemarin tentang kembaran itu sudah kita bahas tentang grupnya plagioklas, kemudian selanjutnya mengetahui pertama grup mineral yang dilihat di daerah trasi bawah ya, di ultra. Ini secara umum ya, sebenarnya dia memiliki tiga bagian mineral yang cukup penting ya. Ada forsterit ya, kemudian olivin, ini sering kita sebut sebagai chrysolite ya, atau vialit. Nah, jadi yang pertama kali forsterit itu adalah olivin yang lebih tinggi ya suhu terbentuknya dengan komposisi Mg ya, magnesium ya, Mg2 SeO4. Kemudian ada olivin, ini adalah kombinasi antara Mg dan Fe ya, magnesium verum, silika tetrahedra. Kemudian violet ini adalah verum. Jadi olivin yang dominasinya adalah besi ya, dengan silika oksigennya ada 4. Nah, oke. Kemudian seterusnya ya, karena olivin merupakan mineral penciri ya di batuan beku basah hingga ultra basah. Nah, jadi dia terdapat hanya di batuan itu saja ya, umumnya secara dominan. Dan jarang nih, tidak diketahui olivin pernah ada di dalam batuan beku intermediate. Nah, jadi di bagian beku menengah ya, sampai ke asam itu apalagi ya, itu tidak ada ditemukan seri olivin ini ya. Tuh. Oke, kemudian ada seri lain dari olivin jenis forsterit. Ini adalah mineral teproid ya. Jadi dia ada Mn yang manganis ya, SiO4, Mn2 SiO4. Komposisinya magnesium iron silicate. Seri magnesium forsterit, seri
menengah chrysolite, dan seri ferroviolet. Jadi ini adalah forest adalah magnesium, menengah adalah chrysolite, dan violet adalah seri yang lebih rendah suhunya. Nah, sifat fisiknya secara umum berwarna kehijauan ya. Olive, hijau olive, hijau kecoklatan atau yang relatif ke abu-abu. Nah, ini kuncinya di sini adalah warna hijau ya. Pertumbuhan dan adalah kadang-kadang ini ya, ortorombik prismatik, ditemukan sebagai butiran. Dalam kadang ini terlihat secara tidak jelas sebelahnya. Lebih mudah mengalami proses pelapukannya karena olivin itu adalah mineral yang mudah sekali terubah ya. Memiliki spesifik gravity 3,2. Ini kadang-kadang sulit diketahui ya kalau di siaran tipis ya. Belahnya tidak teratur, tapi kalau secara megaskopis belahnya bisa 2 arah, 1 arah ya, 3 arah hingga 1 arah membentuk sudut 90 derajat. Pecahnya konkoidal dan dia relatif brittle, ya, mudah rapuh ya. Batuan yang mengandung olivin, ya, jadi batuan yang mengandung mineral olivin ini hanya di batuan-batuan kelompok ultra basa ya. Itu adalah batuan peridotit ya. Chrysolite selain juga disebut sebagai mineral, dia juga disebut sebagai batuan ya. Tapi ini tidak umum ya. Kita sampaikan kalau di Indonesia ini umumnya adalah mineralnya yang mengandungnya. Misalnya pada batuan peridot atau dunit ya. Peridotit ataupun dunit, olivin itu batuan meteor, dia berasal dari luar angkasa ya, yang masuk ke dalam bumi dalam kelompok mineral silikat dan isosilikat. Nah, dia larut dalam HCl sehingga ini adalah bereaksi dengan asam klorida ya. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang meteorit ini ya. Meteorit ini mengandung dominasi nikel dan Fe ya, jadi besi dan nikel Mi yang cukup besar. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang lazim ya, karena kalau kita melihat komposisi daripada asteroid ya yang pernah masuk ke bumi ya, itu memang dia dekat-dekat dengan kelompok ini ya, jadi kelompok olivin ya, dunit, olivinoid ya, peridot ya. Dulu di daerah mana Wonosobo ya, saya lupa nama ininya. ISTA Akprin jurusan Teknik Geologi pernah membuat museum batu meteor ya di daerah tersebut ya. Berdasarkan atas informasi masyarakat ya, waktu itu ada meteor yang jatuh ke situ ya di daerah Wonosobo, kemudian dia pecah ya. Beberapa batu menghancurkan rumah, kemudian batu yang masih utuh, yang masih besar keberadaannya itu dibuat museum ya. Nah, kalau tidak salah di lab itu ada, saya nggak tahu batunya masih ada enggak, cuma kalau untuk bukti-bukti bukunya itu pernah kita bukukan ya, museum batu meteor di daerah Wonosobo ya. Itu yang membuat IST Akprin waktu itu, kemudian di analis satan tipis ya, dia masuk di batuan jenis ya dekat dengan meteorit peridot ya. Jadi mengandung mineral-mineral olivin dan mineral pyroxene. Jadi dekat dengan batuan-batuan jenis ultra basa. Nanti bisa Anda amati ya. Mungkin besok pekan depan kalau saya ketemu bukunya, saya akan sampaikan ke kalian ya. Jadi meteor yang pernah jatuh di Wonosobo, kemudian pernah diteliti oleh Akprin dan dijadikan sebuah buku bacaan ya. Oke, ini mineral olivin itu memang relatif berwarna hijau ya. Ini ada sedikit perbedaan dengan mineral yang lain ya. Dengan turmalin ukurannya berbeda, apatite lebih lunak ya, garnet ditinggalkan dalam kristal yang berbeda, berat tidak ada, willemite fluorescens hijau ditemukan bersama dengan feldspar, serpentin, hornblende, augite, spinel, diopsid, kromit, dan ferronikel ya. Ini asosiasi mineral olivin ya. Nah,
Kemudian tipe lokasi ini adalah di mana olivin itu dipelajari pertama kali ya dan melimpah di alam ya. Ini dari Peridot olivin ya dari area Saint John Island ya, Pulau Saint John ya. Kemudian di Laut Merah di daerah Mesir, di Myanmar daerah Mokok, Burma, ini ada di daerah Sopat juga ya, di daerah Pakistan, Kohistan. Kemudian di pegunungan Ural, Norway, Mountain Vesuvius, Italia. Nah, jadi kalau Anda dulu pernah melihat sejarah Gunung Vesuvius ya, itu berarti mengandung komposisinya adalah basa ya, basa ultra basa. Tapi ya sedikit ini ya sedikit aneh karena kalau di sana itu sifat letusannya itu adalah meletus ke atas ya, Mount Vesuvius. Tapi kalau dari sisi keberadaan apa namanya mineral olivinnya nih, ini mungkin olivinnya lebih tua atau lebih duluan ya. Kemudian baru ada apa namanya periode magma yang selanjutnya yang lebih muda, nah, yang lebih bersifat eksplosif ya. Kalau kita melihat dari lava yang mengandung olivin ya, berarti kan dia lava basaltik ataupun lava yang relatif apa namanya ultra basa kan, dia akan relatif encer ya, dia akan mengalir sebenarnya. Tapi kok di Mount Vesuvius itu gunungnya adalah sifatnya adalah eksplosif. Nah, eksplosif itu berarti kan dia relatif ke intermediate ke asam ya. Nah, berarti ada perubahan apa namanya diferensi magma. Nah, itu di Italia, kemudian di daerah Eifel Jerman, dan di Indonesia banyak sekali ya, mulai dari Kalimantan Timur, Kalsel ya, ke daerah timur ya, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua. Nah, di sana banyak sekali lajur oviolit ya, batuan-batuan yang jenis ultra basah. Oke, ini di daerah San Carlos, di Meksiko, di Arizona. Kemudian butiran yang lebih besar dijumpai di Fort Defiant. Ini di daerah Prancis ya, Belle Park maupun di Garnet Ridge. Oke, secara umum klasifikasi olivin ini merupakan jenis mineral ortosilikat ya. Jadi diikat oleh 4 oksigen ya. Silikanya diikat oleh 4 oksigen. Reaksi kimianya yang umum adalah Mg, Fe, SiO4. Mg, Fe2, SiO4. Nah, ada 2 kelompok ya. Ini yang forsterid ini yang lebih tinggi suhunya. Kemudian yang fire yang lebih rendah ya. Oke. Umumnya mineral olivin ini akan teralterasi atau terubah menjadi serpentin. Nah, itu juga di alam ada ya ini ya. Nah, ini adalah apa namanya perbedaan ya antara pembentukan genesa dari foresterid dan violet ya. Kalau foresterid itu dia akan muncul di suhu ya ini ya, terbentuk di suhu 1890 ya. Ini lebih tinggi dia. Kemudian dia fase liquid ya. Ini ya. Dia berubah menjadi relatif semi solid ini ya. Bisa menjadi olivin di tengah-tengah ya. Kemudian dia turun menjadi violet. Nah, ini ada 1205. Nah, ini adalah bentuk umum ya, secara umum dari mineral olivin ya. Jadi kalau kita lihat di mikroskop, dia akan tampak dekat ya, jadi dekat dengan mata kita. Kalau Anda lakukan modifikasi dengan skrup penggerak kasar halus itu ya, kita naikkan, kita turunkan ya. Jadi Anda fokuskan dulu ya, kemudian kita coba angkat sedikit-sedikit tubus itu ya. Jadi kesannya dia akan keluar ya, ada indeks apa namanya cahaya yang mengenai dari mineral ini, olivin ini. Nah, sehingga seolah dia akan tampak kalau Anda menggunakan kamera stereo ya, lensa stereo yang ada 2 itu, nanti akan dekat ya, seperti tinggi ya, menabrak ke mata kita ya. Jadi ada efek-efek mosaiknya itu seperti itu. Nah, kalau yang dengan tubus 1
lensa ya, dengan satu lensa saja itu harus lebih sering digerakkan naik turunnya tubus ya. Nah, kemudian dia memiliki, lihat ini ya, dari bentuk ini kita bisa melihat pecahannya ya. Ini dia tidak teratur ya. Kadang-kadang dia bulat begini, kadang-kadang juga siku ya, kadang-kadang ada gerigi-geriginya, bulat lagi ya. Ini nggak teratur ya. Kalau dilihat di setting TV juga, ini belahnya juga tidak baik ya. Nah, kadang-kadang ada yang begini ya, satu arah ini ya. Kadang-kadang ada yang belahan begini. Nah, ini ada yang begini terus begini, dia buruk ya ini ya. Nah, kita tidak bisa melihat ini kira-kira terpotong pada sumbu apanya ini ya, olivin itu. Nah, tapi yang jelas di sini dia berada di dalam masa dasar yang relatif lebih halus ya. Ini olivinnya dijumpai sebagai phenocryst ya, sebagai mineral yang besar sekali ya. Kayak seolah-olah mengambang di dalam masa dasar ya. Nah, kalau kita melihat dari bentuk olivin ini ya, kalau dia dijumpai sebagai ini ya, kita anggap phenocryst aja lah begitu, phenocryst ya, atau dia membutir ya, karena dia cuma satu ya, ada dua di sini. Kemudian bentuknya dia relatif ini tidak teratur ya. Ini ada yang baik, ada yang apa namanya rounded ya. Ini angular ya, ini sukunya lihat sekali begini ya. Atau mungkin ini kita anggap sebagai bentuk yang relatif bagus ya. Kalau yang kiri ini mungkin euhedral ya, euhedral ke subhedral ya. Karena di sini juga sudah mulai terlihat lekukan-lekukan roundednya ya. Tapi mungkin kalau mengatakan itu sebagai subhedral ya juga tidak salah ya. Nah, ini relatif deh. Relatif Anda boleh memberikan asumsi masing-masing ya. Tapi kalau seperti ini ya, ini memang euhedral ke subhedral ya. Tuh. Nah, kadang-kadang ini kalau dari statementnya, dari bukunya William ya, jadi William itu adalah spesialis di batuan beku ya. Dalam batuan plutonik ya, si olivin ini akan dijumpai sebagai butiran, tetapi dia relatif anhedral. Sekarang kita tinggal hitung, apakah dia relatifnya itu adalah anhedral, jadi tidak berbentuk baik ya, ataupun dia kurang baik ya, atau dia relatif berbentuk euhedral. Nah, kalau dia euhedral, ini pasti dilihat batuannya akan lebih dekat ke batuan yang vulkanik dibandingkan dengan bentuk butirannya olivin yang anhedral. Nah, kalau butiran olivin itu berbentuk relatif tidak baik ya, anhedral ya. Jadi ini mungkin kebanyakan roundednya dan tidak teratur ya. Wah, sangat kacau sekali ya. Mungkin dia akan hadir dekat dengan batuan-batuan yang pluton. Plutonik itu adalah batuan intrusi. Nah, jadi mungkin bisa di gabbro atau mungkin di peridot ya. Atau mungkin porfiri peridot, porfiri gabbro ya, itu juga mungkin bisa ya. Jadi dia adalah batuan-batuan yang dekat dengan intrusi atau plutonik ya. Tapi jika di batuan vulkanik ya, vulkanik itu adalah batuan yang ekstrusi ya. Jadi dia keluar di permukaan ya, mengalir sebagai aliran lava ya, atau mungkin sebagai breksi aliran lava itu seperti itu ya. Maka dia akan dijumpai dalam bentuk-bentuk mineral-mineral yang relatif lebih baik kristalnya ataupun euhedral. Nah, jadi itu kunci awalnya dulu seperti itu ya. Kalau Anda ingin mengamati secara genetis ya, ini olivinnya itu dia lebih dekat berasosiasi dengan batuan apa sih? Kalau kita melihat sebenarnya, kalau Anda juga melihat komposisi fragmen, komposisi halus kasarnya ya. Jadi kita akan melihat di teksturnya itu apakah dia vaneritik, apakah dia porfiroavanitik atau porfiritik, atau nanti avanitik ya, atau dia glass ya. Maka kita akan melihat dari sini ya.
Kalau seperti ini dia halus ya, tetapi dia masih kristal, mungkin dia adalah avanitik ya, van green ya. Tapi kecil-kecil sekali, lebih kecil dari ini, tapi dia masih kristal, mungkin kristalin. Tapi kalau dia ini kristalnya besar-besar ya, ya berarti holokristalin ya, anerik holokristalin. Tapi kalau dia seperti ini dijumpai dalam porfir ya. Nah, kalau ini mirip seperti mikrolit ya ini ya. Tapi kita tidak tahu ini apakah dia mikrolitnya plagioklas ya. Tapi biasanya memang hasil daripada bentuk ini adalah dari pembentukan mineral plagioklas yang bersama hadir dengan olivin ya. Plagioklas yang jenis yang lebih tinggi suhunya ya. Kemudian dia hadir bersama dengan mineral-mineral olivin. Nah, olivin ini kesannya seolah-olah dia mengambang ya. Dia bersamaan dengan hadir di dalam kristal yang lebih halus seperti itu. Nah, kemudian di cross nickel ya. Nah, dia akan berubah warna. Nah, ini relatif kehijauan. Nah, hijaunya ini kelihatan ya, hijau, kemudian merah muda, ke ungu dan biru. Nah, ini ordernya ya. Ini kita lihat nanti ya di apa namanya? Tabel Meselevi itu ya. Jika sudah dimasukkan ke bank gipsumnya, kita akan melihat kira-kira ini adalah order berapa si olivin ini yang kita samakan ya. Tapi kalau yang jelas dia ini ya kuncinya di sini relief tinggi inilah yang menjadi kunci nanti ya. Pasti akan berrelevansi dengan ordernya. Kalau dia rendah, misalnya di order 1, order 2 ya. Kalau dia tinggi, dia akan berada di order 2 hingga 3. Nah, berbeda dengan olivin yang tadi ya, mungkin jenis forsterit ya. Ini yang violet, dia konsisten mengandung Fe yang lebih besar ya, lebih banyak ya. Biasanya dia tidak berwarna ya secara pengamatan jejak nikel ya. Tapi dia memiliki warna pleochroisme. Nah, tapi pleochroic ya. Jadi ketika diputar di jejak nikel, dia ada perubahan warna. Ya walaupun itu kecil ya, tapi dia punya pleochroic. Nah, ini adalah olivin jenis yang violet atau dia mengandung komposisi Fe, olivin atau ferronickel olivin. Nah, ini merupakan olivin yang kayak Fe. Dia relatif berwarna kekuningan ya, orange dan kemerahan. Nah, ketika dia di cross nickel ya, dia akan berubah warna menjadi warna ya, ungu gelap ya. Dan ini adalah ciri khas ya dari ini apa ini? Ini ada kembarannya nih ya. Walaupun nggak terlalu tampak ya. Jadi yang seperti ini misalnya pada perbesaran 4 ya. Nanti tinggal Anda tambah di 10 atau 40-nya kalau kita mau melihat jenis dari plagioklasnya yang ini. Ini adalah mikrolit plagioklas ya. Anda harus pastikan itu yang seperti apa jenis plagioklasnya karena apa namanya? Kalau kita sudah menggunakan mikroskop polarisasi ya, plagioklasnya harus kita jelaskan, harus kita turunkan lagi itu yang seperti apa jenis plagioklasnya. Jadi kita tetap harus menggunakan standarnya dari misalnya V ya.
Oke, saya teruskan ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke mineral piroksen ya. Nanti untuk yang olefinnya Anda tambahi dari bukunya William ya. Di sana nanti akan berkolaborasi dengan produk ya. Jadi batuan, mineral di dalam batuan ya. Sekarang kita akan melihat di Pyroxene ya, Pyroxene group ini ya. Pyroxene merupakan kelompok rantai tunggal ya atau inosilikat ya. Jadi silika 2 ditambah dengan oksigennya ada 6. Dia memiliki dua kelompok besar ya, yaitu orto dan klino. Jadi ada ortopyroxene dan klino pyroxene ya. Ortopyroxene dia adalah pyroxene yang memiliki sifat ya tegak lurus ya. Jadi pemadamnya dia tegak lurus dengan sumbu ya. Apakah dia utara selatan atau barat timur ya. Itu kita tangkap dari crosshairnya itu seperti itu. Kalau yang clinopyroxene dia akan padamnya di miring ya. Jadi makanya disebut sebagai clean. Clean itu adalah miring ya. Nah, kalau ortho tadi dia kaya miskin akan Ca. Kalau yang klino dia akan kaya akan Ca. Jadi yang klino ini pyroxene yang kaya Ca, yang ortho adalah pyroxene yang miskin daripada Ca-nya. Oke. Keduanya memiliki sifat fisik, optis, kimia, dan lingkungan pembentukan yang berbeda. Nah, walaupun sama-sama pyroxene ya. Nah, klasifikasi pyroxene berdasarkan pada kandungan Ca, Mg, dan Fe-nya. Nah, secara tektonik ya, pyroxene kaya akan Ca akan melimpah pada batuan-batuan K-alkalin, Ca alkalin ya. Pyroxene kaya akan Ca, berarti itu adalah clean tadi ya, clinopyroxene. Ya. Dia akan melimpah pada batuan-batuan yang Ca alkalin. Pyroxene yang kaya Ca dan Mg, nah, dia akan melimpah pada batuan-batuan alkalin. Pyroxene yang kaya Fe ya, kaya akan besi, dia akan melimpah pada batuan-batuan yang toleitik. Nah, ini ada seri batuan Ca alkalin, ada seri batuan alkalin, dan seri batuan toleitik ya. Itu Anda catat dulu ya itu ya. Itu yang terpenting di situ. Nah, nanti ada derivasikan lagi ada Ca alkalin, ada alkalin, dan ada batuan toleitik. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ya, ini ada beberapa grup ya, nama seri mineral pyroxene ya. Dari segitiga triangular ya diagram ini ya, ada wollastonite, Ca silika oksigen ya, Ca2 Si2O6, ada enstatite, magnesium Mg2Si2O6, dan ferrosilite. Ini adalah Fe2Si2O6. Nah, ada denbergit dan diopside. Nah, ini kalau kita derivasikan ya, ini mineralnya ya, mineralnya ini ya. Kemudian nanti kita plotkan di sini itu masuk ke yang mana. Nah, jadi misalnya ya ini ada enstatite, ferrosilite, dan wollastonite ya. Nah, kalau wollastonite itu dia mirip seperti apa ini? Nah, seperti strukturnya dia menyerat ya, seperti apa namanya, kipas begitu ya, menyerat ya, seperti asbes ya, asbes ya. Nah, dia berasosiasi sebenarnya ini dengan batuan-batuan metamorfik ya. Jadi kalau Anda nanti praktek ke Bayat ya, Bayat itu di daerah Jawa Barat. Jawa Barat sebelum masuk ke Pasaran Bayat, sebelum jembatan itu ada namanya daerah Pagar Jurang. Yang dulu bekas bongkarannya yaitu ada tebing bukit pinggir jalan ya. Yang sekarang pas di jalan apa namanya, yang dilakukan dengan cor blok itu ya, yang dicor ya, karena dulu sering banjir di situ. Pinggir jalan itu ada bukit yang ditutupi oleh seperti jaring ya. Nah, dulu itu dipakai sebagai tanah orok untuk pasar wedi di daerah Klaten sebelah baratnya.
Nah, di situ ada tersingkap ya waktu dibongkar. Waktu dulu saya pernah mampir ya waktu saya sedang field trip ke daerah mana tuh ya, Bayat, kemudian ke daerah Wonogiri, kemudian daerah Wonosari ya. Di situ ada singkapan batuan metamorfik ya. Jadi waktu dibongkar itu luar biasa ya. Baru ketemu ada mineral-mineral garnet ya. Garnet itu adalah batu mulia yang berwarna merah ya. Seperti baju korsa kita ya, merah hati ya. Itu adalah warna garnet ya. Jadi waktu itu garnetnya melimpah sekali ya. Itu gede-gede ya. Sejempol-jempol itu. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman dari Gajah Mada, kita ambil sampel dan kita menemukan ada mineral wollastonite ya di situ. Jadi cukup menarik ini di Bayat yang belum pernah ketemu ya. Jadi kita belum pernah menemukan mineral itu di daerah gunung seperti Jabal Kat, ada gunung apa namanya? eh, Utara Jabal Kat itu gunung apa ya? Gunung Tugu ya, Gunung Sari itu kita belum pernah menemukan mineral ini ya. Tapi kalau garnetnya sudah pernah kita temukan di oh ya Gunung Cakaran. Nah, Gunung Cakaran. Ya itu mungkin hampir mirip di Gunung Cakaran garnetnya. Tapi wollastonite-nya kita baru temukan di pinggir jalan itu. Waktu itu kita sampel ya, sampling. Kita ambil beberapa batu ya. Ada 4 buah sampel yang besar tuh ukuran sekitar 30 sentinan ya. 30 kali 30 jadi berat sekali ya, kita masukkan ke bis, kita bawa, kita belum pernah lihat lagi waktu itu untuk praktikum ya. Nah itu wollastonite ya. Kemudian enstatite, diopsid dan bergit dan ferrosit ini bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop ya. Jadi dari sifatnya ya, ya memang ini membutuhkan ketelitian ya. Kemudian dari persentasenya, dari kehadirannya kita bisa plottingkan di sini ya. Kalau dia komposisinya itu adalah wollastonite ya, sekitar 80% ya, mungkin kita plot di sini. Kalau di sini ini adalah wollastonite 100% ya, yang ini di sini. Ini di sini enstatite 100% dan ferrosilite 100%. Kemudian ada dendrite di sini 100% ya, mungkin ya. Kemudian ada dioksid 100% di sini. Jadi begini, ini kan dua ini ya. Nah, ketika dia nanti ada wollastonite-nya, kita persentase ya, mungkin 80, S1-nya 10%, 5% ya. Mungkin nanti jatuhnya di daerah sini ya. Kalsik klinoperoxen atau pegionit atau ortoperoxen. Nah, jadi ini adalah klasifikasi peroksen berdasarkan atas CA, Mg dan Fe-nya. Atau Anda bisa melihat eh, dengan menggunakan persentase geokimia. Nah, jadi berapa CA-nya, Mg-nya, dan Fe-nya. Nah, misalnya CA-nya itu 100% di sini ya. Ini Mg 100% dan Fe 100%. Nah, Anda menggunakan mungkin asai ya, XL, XRF, menggunakan XRF ya. Nanti akan muncul banyak sekali tuh unsur ya. Nah, kita melihat mencamat di bagian CA, Mg, dan Fe-nya. Kemudian Anda plotkan ya. Nah, kalau kira-kira dia nanti di 50-50 ya, ini antara CA-nya itu 50% di sini ya. Nah, mungkin Mg-nya juga akan sama di situ dan Fe-nya juga akan mengikuti ya. Nanti mungkin akan ketemu nama di sini, kalsik klinoperoxen. Ataupun nanti nama batunya adalah pegionit atau namanya adalah pegionit ataupun nanti adalah ortoperoxen. Nah, ortoperoxen atau disingkat dengan nama atau kode OPX ya. Ini adalah formulasi umumnya MgFe2Si2O6. Jadi ada dua anggota ortoperoxen, ada enstatite dan ortoferrosilite. Ya. Nah, ini kalau kita mengamati ya, melihat dari sisi derajat kristalisasinya ya, optis ya, ini secara optis ya.
Kelvin Grade-nya, kemudian pengamatan optisnya ya. Klasifikasi orthoperoxide ya, itu dibedakan ini ya. Kalau dari persentase Mg-nya tadi, dia akan dominan Mg, maka dia akan di cover sebagai statit. Kalau dia dominan Fe, maka dia akan di cover sebagai ferrosilit ya. Jadi kalau kita menemukan satu sampel nih, misalnya sampel eh, batuan ya, mungkin kalau dia akan dijumpai sebagai monomineral mungkin ya, olivin ya. Sehingga kita mencari ini jenis olivin yang seperti apa. Kalau kita sudah melakukan secara mikroskopis, tinggal kita secara geokimia. Jadi kita bisa menghitung berapa persentasenya ya. Ini tinggal kita hitung ini Mg-nya, kemudian ada persentase Fe-nya ya. Atau ini adalah Mg Fe SiO2-nya. Jadi 50-50 di sini. Seperti itu. Nah, piroksid yang disayat memotong dengan sumbu C-nya, dia akan memperlihatkan dua belahannya 90 derajat dengan pemadaman yang simetri. Nah, jadi ini adalah sejajar dengan sumbu sayatan ya. Berarti ini ada ortopiroksin. Bentuknya euhedral, akan memiliki belahan yang searah. Ya. Warnanya berwarna, dia lemah ya. Lemah itu tidak berwarna hingga warna kemerah-merahan atau pink ya. Sampai dengan hijau piroksin ini ya. Nah, miskin statik tapi tidak berwarna ya. Nah, dengan adanya penambahan Fe ya, dengan ada penambahan Fe itu berarti dia berubah ya, dari magnesium ke ferrum ya. Karena proses penurunan suhu itu akan merubah ya komposisi dari magnesium yang lebih tinggi, dia akan berubah menjadi ke besi ya. Sehingga dia akan menjadikan warnanya itu bervariasi. Jadi ini adalah pleochroic sebenarnya. Pleochroisme mineral ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan berubah warna ya, bervariasi. Dari warna tidak berwarna ya, pink, kemudian dia berubah menjadi warna krem ya pada di sumbu Y-nya, dan di Z-nya dia akan berubah menjadi warna hijau muda. Nah, ini relatif tapi ya tidak semuanya seperti itu. Nanti tergantung dari waktu pemotongan awal di thin sectionnya. Nah, jika dia dipotong paralel terhadap sumbu C, jadi dia dipotong sejajar ya terhadap sumbu C, maka akan menunjukkan belahan searah ya. Maka akan berwarna hijau dan belahannya polar bawah ini ya, dia akan berwarna pink. Jika dipotong memotong sumbu C, jadi dia sumbu C itu dipotong ya. Nah, ini kadang-kadang memang tidak bisa saya ejar itu ya, karena kalau kita melihat fungsi dari cairan tipis itu untuk mengetahui komposisi mineralnya apa ya. Kalau untuk memastikan memotongnya sesuai dengan sumbu C, salah dengan sumbu C itu sesuatu yang sangat sulit sekali ya. Karena memang di alam tidak mungkin dijumpai dalam mineral yang besar ya. Dia pasti akan dalam satu batuan dan mungkin mineralnya juga akan kecil ya. Jadi ini memang laki ya, ini kadang-kadang keberuntungan, tidak semuanya seideal mungkin. Hanya mungkin waktu melakukan ini ya, kita membuat, si peneliti membuat uraian seperti ini, dia melakukan praktek ataupun percobaan pada mineral olivin yang ideal ataupun dalam jumlah yang banyak dan mungkin relatif besar-besar ya, sehingga bisa dilakukan pengamatan, pengukuran ya, kemudian direkod ya dalam suatu database ya.
Nah, jadi kita tinggal sebenarnya tinggal pakai saja. Ini kira-kira di dalam artian yang seperti apa. Nah, sifat optis dari ortopiroksen ya. Jadi warna interferensinya lemah, pemadamannya paralel, pleukroisme lemah hijau pucat. Jadi dia ketika diputar di paralel ya, secara nikel, dia akan berubah warna ya menjadi lemah hijau pucat ya. Jadi tidak terlalu kuat, tapi dia akan berubah warna menjadi hijau pucat ya. Memiliki berfrekuensi tinggi dan menunjukkan sifat optis negatif. Nah, itu untuk yang di ortoperoksen. Kemudian selanjutnya ada klinoperoksen ya. Komposisi dari klinoperoksen ini adalah ada ini ya, ada mineral A, mineral B ya. Ini ada dioksid, Heidelbergit, jadit, ahmed, spodumen. Nah, kemudian dengan silika 2 dan oksigennya 6. Klinoperoksen akan melimpah pada batuan-batuan yang ultra basah ya. Kemudian dia akan hadir dominan juga di batuan metamorf tingkat menengah hingga ke tingkat tinggi. Nah, berarti ini memang sinkron ya. Klina itu dia akan relatif berkomposisi Ca ya, mineral-mineral yang Ca. Kemudian dia akan hadir banyak di ultra basa dan batuan metamorf tingkat menengah hingga tinggi karena lebih tinggi pembentukan daripada mineral-mineral jenisnya. Nah, ini adalah klinoperoxen yang miskin Ca ya. Warna interferensi, biokrisme, dan berfingen pigeonite. Ini adalah mineral pigeonite ya. Bisa dilihat ini garis-garisnya. Ini kok seperti ada gangguan ya, deformasi ya. Karena emang kalau olivin itu adalah mineral yang utama kali terbentuk ya. Grup olivin, grup piroxen, dia adalah sama-sama di early stage ya daripada mineral ya. Sehingga dia akan mudah mengalami ubahan ya. Labil sebagai mineral-mineral yang tidak stabil. Nah, dia di putarnya berwarna hijau ya, hijau pucat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat daripada mineral amfibol ya. Nanti yang bagian 3 ini Anda bisa coba pelajari kembali ya, dibaca dulu ya. Nanti kita akan sambung di pekan depan ya. Jadi sifat umum amfibol kita akan sambung di pekan depan. Ini karena waktu ya. Silakan jika ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas dalam materi, saya persilahkan untuk bisa bertanya. Jelas, Pak. Silakan yang lain. Boleh bertanya yang lain, silakan. Oke, ini ada 39 peserta ya. Kemarin yang ujian tuh ada sekitar 50-an. Ini kenapa yang lain tidak masuk nih? Apa mungkin belum tahu kalau sekarang sudah mulai kuliah ya? Ini 39. Kurang tahu Pak. Kurang tahu Mungkin ya? Iya. Tadi juga dari Pak Kaprodi tadi memberitahukan, mengingatkan ya pada dosen-dosen untuk hari ini kuliah sudah mulai pertemuan 8. Saya tadi juga sempat mendadak memberitahunya ya, dan tapi sudah diingatkan, terima kasih sekali oleh Pak Danis ya. Silakan mungkin yang mau disampaikan ataupun selain materi kuliah MOP juga boleh, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini hanya presensi di LMS ya, Pak? Oh, presensi mandiri sudah saya sampaikan tadi, belum di ini. Oh ya, Pak, linknya di saya belum. Mungkin karena masuk terlambatnya mungkin 10 menit tadi, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya, silakan. Ini Ya, sudah Pak. muncul belum itu ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah, silakan. Oke, ada yang lainnya, silakan.
pertanyaan ataupun sanggahan ataupun mungkin Anda menemukan masalah yang lain atau mungkin ada tanggapan, pertanyaan yang lain di luar materi, saya persilakan. 5 menit, sudah azan juga ini. Silakan, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk kuliah pertemuan ke-8 ini. Kita akan sambung di hari Senin depan, insya Allah ya, pada jam dan waktu yang sama. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kuliah pada siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa semoga kuliah yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya cukupkan sekian ya untuk kuliah ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.